sih kita perlu menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk generasi penerus bangsa kita atau generasi muda, anak-anak didik kita. Karena kita berikan pendidikan karena kita mengenal ada aliran-aliran yang memberikan pandangan dampak yang diberikan oleh pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Masih ingat ya, ada nativisme, masih ingat? Ada empirisme, terus satunya apa? Konvergensi, dan kamu juga sudah mengenal dalil atau hadis Nabi atau mungkin Al-Quran yang memberikan penegasan bahwa pendidikan memiliki kontribusi dalam perkembangan peserta didik. Saya ulangi kembali hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'awahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Oke, itu adalah contoh hadis yang memberikan penjelasan bahwa lingkungan, yang pertama itu bukan lingkungan, yang pertama adalah setiap anak itu membawa fitrah, punya potensi keimanan, potensi penglihatan, potensi pendengaran, itu sudah dibawa. Ada pembawaan yang dimiliki oleh peserta didik. Terus penggalan hadis yang berikutnya, kalimat yang kedua adalah fa'abawahu yuhawidanihi, itu menunjukkan bahwa lingkungan dari peserta didik itu atau pendidikan yang diberikan itu bisa membawa kepada perubahan atau perkembangan dari peserta didik, menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu adalah karena adanya lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita melaju lebih jauh pada pembahasan bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan. Proses pendidikan itu seperti apa? Kita mengenal ada bahkan seperti ini ya. Jadi yang pertama ada input, terus setelah itu ada proses, dan kemudian ada output, terus kemudian ada outcome. Yang dimaksud input itu apa? Jadi kita kalau di dunia pendidikan formal itu biasanya memang mengenal adanya input. Tapi kalau di lembaga pendidikan keluarga kayaknya kita tidak mengenalnya. Nah, kita bicara di lembaga pendidikan formal, kita biasanya setiap awal tahun akademik atau tahun pelajaran, sebelum kita mulai tahun pelajaran, kita akan mendapatkan input. Input itu artinya apa? Pemasukan. Ya, bisa pemasukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah input adalah masuknya siswa baru. Jadi input dari lembaga pendidikan adalah siswa baru. Nah, siswa yang kita terima atau yang diterima di lembaga pendidikan itu bagaimana sih mekanismenya, bagaimana kita menyelenggarakan proses untuk dapat mendapatkan input yang diharapkan. Misalnya begitu. Pertanyaan yang ingin saya berikan ke kamu dan kamu boleh menjawabnya. Jangan diam saja, kamu boleh merespon. Kira-kira penerimaan siswa baru itu perlu diseleksi atau tidak? Perlu ditampung semuanya tidak? Perlu diseleksi ya? Kenapa kok perlu diseleksi? Diseleksi berdasar apa? Kamu kalau kepala sekolah itu atau ketua yayasan gitu, kamu kalau menerima siswa baru perlu ada seleksi nggak? Perlu nggak seleksi? Ngerti seleksi kan? Seleksi itu artinya apa? Dipilih
dipilah gitu ya. Itu namanya seleksi. Nah, kira-kira perlu diseleksi nggak menurut kamu? Perlu ya. Nah, diseleksi berdasar apa? Apa yang kaya saja. Aku mau menerima siswa dari keluarga yang kaya saja. Gitu ya kira-kira. Enggak. Terus diseleksi berdasar apa? Agak benar. Apa itu? Zona. Oh, zona itu maksudnya apa? Berdasarkan zona, berarti diterima kalau zonanya itu radius yang memungkinkan dia bisa sekolahnya itu gak jauh gitu ya. Itu berdasarkan zona. Berarti yang rumahnya jauh gak diterima ya. Ini kalau berdasar zona. Kalau kamu pilih berdasar apa? Akademik. Maksudnya akademik itu seperti apa? Pintar gak pintar gitu ya. Nah, yang gak pintar berarti gak boleh masuk ya. Ya, nilai rapotnya tinggi gitu. Terus tes IQ-nya juga tinggi gitu ya. Yang nggak pintar, nggak diterima. Ini diterima tapi ditaruh di kelas buncit gitu ya. Jadi ditandai, oh ini kelasnya anak-anak bermasalah gitu. Kamu gimana? Setuju nggak kalau diseleksi berdasarkan kemampuan akademik? Jadi yang pintar-pintar yang diambil, terus yang nggak pintar nggak diambil. Setuju ya? Kenapa kok mau memilih yang cerdas-cerdas saja? Ada yang lain? Kamu pilih berdasar apa? Itu maksud itu ya akademik itu. Dipilih yang pintar-pintar saja. Pintar berarti nggak bisa masuk gitu ya. Nah iya, kamu berarti nggak setuju. Seakan itu baca Intel. Kasihan anak yang tidak pintar. Biar diurus yang lain. Biar diurus yang lain. Aku ngurus yang pintar-pintar baik. Misalnya, kamu nggak setuju. Jadi kalau kamu jadi kepala sekolah unggulan gitu, yang nggak pintar-pintar tetap diterima ya. Iya dites. Terus dia ini kelompok yang nggak pintar, itu ya apa? Loh ya, dibuang dan diterima dong. Tadi itu katanya nggak setuju dengan seleksi. Kamu gimana? Itu setuju kalau diseleksi berdasarkan zonasi. Terus kan nanti yang masuk kan ada siswa yang pandai sama yang kurang pandai ya. Dan itu dibagi lagi di kelasnya. Jadi misalnya yang kelas pandai itu di kelas unggulan kelas A gitu. Nanti yang kurang pandai ya beda kelas. Biar yang kurang pandai itu ada semangat. Aku pengen masuk kelas unggulan. Biar ada perubahan di pelajarannya. Setuju? Setuju. Setuju. Kamu setuju juga? Nah, negeri gitu ya, banyak kan negeri gitu. Jadi pada umumnya negeri itu menerima siswanya diseleksi, walaupun kemudian yang diterima juga banyak. Nah, di antara yang diterima itu memang berdasarkan donasi ya. Itu akhirnya ada yang memang kelompok siswa yang secara kemampuan itu rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang rendah ini dimasukkan dalam kelompok tersendiri ya. Jadi kamu itu seakan-akan mesti membuat pengelompokan. Jadi kelompok yang pintar digabung dari kelompok yang pintar. Yang kelompok gak pintar ditaruh di kelompok gak pintar. Kalau kamu kebetulan masuk di kelompok gak pintar, itu kira-kira apa yang terjadi? Bangga. Kamu di kelompok gak pintar kok bangga, itu ya Allah. Kalau kamu misalnya kebetulan dari kelas A, B, C, D, E, F, G gitu, terus kamu itu dimasukkan di kelas G, apa perasaan yang kamu miliki? Minder. Minder.
Terus sedih gitu ya. Kamu berarti masih tetap setuju dengan hal seperti itu berarti ya? Gak masalah Pak, saya sedih gak masalah gitu ya. Minder, terus apa lagi yang terjadi? Jadi ternyata proses input peserta didik itu banyak hal yang harus kita pahami ya. Kamu ini kan ingin menjadi ahli di bidang pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Nah, salah satu hal yang harus dipahami itu proses inputnya ini. Tadi kamu masih belum sepakat betul. Kira-kira harus seleksi atau enggak seleksi, diterima berapa, itu juga mungkin perlu diperhatikan. Terus per kelas itu jumlahnya berapa? Yang benar per kelas itu berapa sih jumlahnya? 34. Kenapa 34? Kalau 40 kenapa? Kalau 50 kenapa? Kebanyakan. Kenapa? Banyakan itu maksudnya kenapa? Nanti pembelajarannya kurang efektif, jadi yang memperhatikan guru cuma yang depan. Oh, jadi alasannya pembelajarannya tidak efektif kalau jumlahnya di atas apa? Di atas 30 atau di atas 40 gitu ya. Nanti yang memperhatikan hanya yang depan, yang belakang nggak memperhatikan, gitu ya. Kira-kira begitu. Atau mungkin ada alasan lain. Bagi swasta, nah ini kamu ini kan juga jangan hanya memperhatikan kelas negeri. Lembaga pendidikan itu ada swasta di swasta. Apa dampaknya jika kelas itu jumlahnya kecil-kecil, misalnya 30-an, nggak boleh 40, nggak boleh 50. Apa yang terjadi? Kekurangan guru. Bisa kekurangan guru. Apalagi biaya operasional antara jumlah siswa yang kecil dengan jumlah siswa yang besar itu sama biaya operasionalnya. Tetapi inputannya, kalau jumlah siswanya 30 dengan jumlah siswa 40, inputannya dari sisi pendanaan akan lebih besar yang jumlahnya 40. Misalnya dana dari bos akan dapat diterima sekian kali 40 dibanding dengan yang hanya diterima 30. Ya kan, sekian kali 30 kan lebih kecil. Sementara kalau negeri ya, gaji guru dari mana? Nah, udah dari pemerintah kan, udah dari negara. Kalau swasta, yayasan dari mana? SPB. Sekarang masih ada SPB? Ada yang masih ya. Tapi sekarang itu ada anggapan bahwa tidak boleh narik biaya pendidikan, katanya sekolah harus gratis. Nah, itu ada namanya BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, guru-guru dibayar dari mana itu? Ya, sekarang kalau sekolah swasta banyak kan menggantungkan dari BOS itu. Lah, BOS itu akhirnya dikelola oleh sekolah, kepala sekolah dan ya wakil-wakilnya dan bendahara sekolah itu, yang kemudian nanti akan digunakan salah satunya untuk menggaji. Tapi kebutuhan lain kan banyak, kebutuhan kegiatan, kebutuhan sarpras, kebutuhan gaji, struktural. Yayasan gimana ya? Apa memang ada yayasan yang setiap bulan itu mensubsidi sekolahan? Misalnya kebutuhannya setiap bulan itu 10 juta. Apa ada yayasan itu yang kemudian setiap bulan itu memberikan dana 10 juta untuk sekolah swasta? Biasanya yayasan itu proses awalnya saja ketika mendirikan itu memang biasanya dari yayasan, tapi kemudian setelah berjalan yayasan itu menyerahkan ke kepala sekolah dan pengelola sekolah yang lain. Padahal begitu. Bahkan ada yayasan itu yang kadang-kadang itu malah justru meminta dana setiap bulan gitu. Jadi yayasan untuk operasional butuh dana, intinya itu ya nggak boleh, karena yayasan itu harusnya
sudah sejak awal diniati adalah untuk sosial, membantu masyarakat dalam penyediaan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Nah, itu yang kadang-kadang terbalik. Niatnya itu mestinya harusnya mendirikan yayasan itu ya menyisihkan harta. Ibaratnya kamu misalnya ya, kamu itu orang kaya, untuk anak turun kamu itu sudah tersedia, terus masih ada dana banyak gitu. Nah, dana ini kamu sisihkan untuk nanti dimasukkan untuk pendirian yayasan, dikelola oleh orang-orang yang baik. Nah, kamu sudah nggak boleh lagi berharap bahwasanya nanti ada return, ada penghasilan, ada laba. Jadi seakan-akan itu bisnis, nggak boleh. Ini namanya nirlaba. Yayasan itu lembaga sosial nirlaba. Jadi kalau kamu sudah mendirikan yayasan, itu seakan-akan itu sudah wakaf, sudah sedekah, sudah nggak ingin mendapatkan. Ya, yang didapatkan apa? Ya pahala dari upaya tersebut, nama baik yang diperoleh dari hadirnya yayasan itu. Maksudnya itu tidak boleh lagi mengharap ada keuntungan dari sekolah itu. Sekolah itu ternyata muridnya banyak, untungnya banyak, terus minta jatah dari sekolah, nggak boleh mestinya. Karena mestinya keuntungan yang diperoleh itu harus dikembalikan untuk pengembangan pendidikan, apalagi misalnya bentuknya ya pembangunan sarana prasarana, membuat media, atau mungkin untuk kesejahteraan dari guru-gurunya, pengelolanya. Karena mereka itu kalau misalnya masih diliputi oleh masalah ekonomi, maka guru-guru juga tidak akan bisa maksimal dalam mendidik anak-anak didiknya. Oke, jadi terkait input pendidikan ini ternyata kita perlu bertanya-tanya terkait banyak hal tadi. Apakah boleh, apakah harus seleksi berdasarkan akademik? Tadi ada yang setuju berdasarkan akademik, tapi nanti dikelompokkan. Apakah boleh diseleksi berdasarkan usia? Gimana? Boleh nggak masuk MI misalnya, itu usia 5 tahun. Kamu misalnya jadi kepala sekolah, ada orang tua yang ingin anaknya masih umur 5 tahun masuk di MI, masuk di SD. Kamu sebagai kepala sekolah mengizinkan nggak? Kenapa nggak mengizinkan? Karena lebih baik kalau misalnya dia sekolah lebih awal. Nggak ada yang jawab ini. Baiknya kita dulu pendidikannya itu dari mana? Alasannya itu saja, biar TK dulu. Dan kan dia bilang misalnya, oh TK kan bukan lembaga pendidikan formal, anak saya langsung di formal saja. Nah, anak saya biar nanti nggak terlalu tua, lulus dari S1, S2 itu mungkin. Jadi nanti biar dia hidupnya lebih berhasil, lebih sukses gitu. Kalau ada yang punya itu alasan kan apa untuk bisa menolak. Tapi seandainya nggak ada peraturan yang membatasi itu, kamu sendiri itu boleh nggak? Menurut kamu itu kamu boleh nggak menerima siswa yang usianya misalnya 5 tahun masuk MI atau SD? Apa dasarnya? Apa alasan kamu? Nggak ada yang jawab. Berarti kamu ini belum paham itu, belum pernah tahu, belum pernah mempelajari ini, belum. Nah, makanya kalau kamu ingin ahli di bidang pendidikan, saya bilang hal-hal yang tadi saya sampaikan itu harusnya kamu pahami, harus kamu pelajari. Dan boleh jadi kamu nanti mengambil tema artikel itu salah satunya dari itu. Sekarang ini kalau kamu lihat proses penerimaan siswa baru, kalau yang swasta
itu barangkali juga memprihatinkan. Apa yang dilakukan oleh sekolah misalnya MTS agar punya murid, agar bisa mendapatkan murid yang ya cukup? Apa yang dilakukan? Apa cara-cara sekolah selain negeri? Kalau negeri itu kayaknya nggak perlu promosi ya. Sekolah negeri itu pakai promosi kan enggak? Jarang ya sekolah negeri yang pakai promosi ya. Kalau yang sering promosi itu sekolah swasta. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa masyarakat lebih memilih sekolah negeri daripada sekolah swasta? Apa alasannya? Kamu tahu? Biaya. Biayanya lebih murah yang negeri. Itu kira-kira begitu ya. Kalau selain biaya apa? Selain biaya. Selain biaya apa yang menjadi apa konsen dari masyarakat kita? Akreditasi. Nah kalau sekolah swastanya itu akreditasi yang unggul gimana? Pilih mana? Walaupun sama-sama A, akreditasinya A. Sekolah negeri sama sekolah swasta. Pilih sekolah mana? Kalau swasta yang unggul yang mana? Iya. Oke. Nah. Jadi sekolah swasta yang unggul itu biayanya mahal, ada yang barangkali. Nah sekarang kalau yang sama-sama MI aja, yang SD sama MI atau MI negeri sama MI swasta, kira-kira kalau biayanya sama, lebih milih mana? Lebih milih. Nah, kenapa? Kenapa sekolah di Indonesia itu ada swasta, ada negeri? Kenapa enggak semuanya aja sekolah itu sekolah negeri? Atau sekolah itu sekolah swasta semua? Kenapa sekolah itu harus ada negeri, ada swasta? Andai kan kamu jadi menteri atau presiden, kamu berani nggak misalnya membuat sekolah semuanya jadi negeri? Kenapa sih kalau sekolah itu negeri semua? Kalau sekolah negeri semua itu jadi dana untuk negara itu adalah kurang untuk operasional sekolah. Artinya pemerintah atau anggaran untuk pendidikan itu belum cukup gitu ya. Jadi membebani negara tidak bisa membangun bidang lain karena harus mencukupi di bidang pendidikan gitu ya, kira-kira begitu ya. Berarti pemerintah itu belum merasa mampu untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, sehingga memberikan kesempatan kepada swasta, bahkan mendorong masyarakat untuk membuat lembaga pendidikan. Gitu, alasannya itu begitu. Jadi ada yang kemarin sekolahnya di swasta enggak? Iya. Ada ya. Nah sekarang gini, kamu kalau sudah tahu bagaimana sekolah swasta itu, ketika sekolah negeri dulu itu masih belum bisa buka kelas-kelas banyak, sekolah swasta itu diharapkan bisa membantu masyarakat menerima siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Tapi ketika sekolah negeri itu semakin lama semakin membuka kelas yang lebih banyak, akhirnya sekolah swasta kelabakan, nggak dapat murid. Nah terus gimana sekolah swasta yang sudah terlanjur punya guru, punya TU, kira-kira kalau sekolahnya dibubarkan gimana? Bagaimana nasib mereka yang mengelola sekolah swasta? Nah ini harus juga menjadi perhatian kamu yang memang ingin memahami pengelolaan pendidikan, baik itu pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam. Oke,
Itu yang pertama ya, terkait input saja itu banyak masalah yang nanti bisa menjadi tema kamu dalam menyusun artikel. Kamu sudah siap kan dengan artikel yang akan dibuat itu? Nah itu tadi setiap yang saya sebutkan itu coba kamu listing apa saja terkait input itu, apa saja masalahnya, terkait proses apa saja masalahnya, prosesnya itu seperti apa sih. Ketika siswa sudah masuk, maka mereka mendapatkan proses pendidikan. Nah, proses yang terjadi di lembaga pendidikan itu seperti apa proses? Maka di sekolah kita mengenal ada pembelajaran di kelas, tetapi ada juga pembelajaran di luar kelas. Ada kurikuler, ada ekstra kurikuler. Nah, itu semua bagian dari proses. Ketika kita memberikan proses pendidikan yang baik, kira-kira isinya apa saja sih? Kamu mendapatkan berapa pelajaran di sekolah? Berapa banyak pelajaran, mata pelajaran? 10 atau 12 atau 15? Misalnya dikurangi jadi 10 kira-kira. Kalau ditambahkan jadi 20, itu kamu setuju nggak? 20 pelajaran. Kenapa sih sekolah itu mulainya jam 7, berakhir jam berapa kamu? Jam 4. Mengapa enggak jam 9 mulainya, terus selesai jam 4? Kenapa sekolah itu harus mulai pagi-pagi? Jam 7. Kemarin di mana itu yang mulainya jam 5 gitu, gimana? Di NTT ya. Jadi anak-anak dibangunkan jam 5. Masih pada ngantuk semuanya. Ayo coba, kamu beri argumentasi, kenapa harus jam 7? Kenapa nggak jam 8? Kok ya naik jam 8? Nggak keburu-buru ya. Kamu nyantai, mandi, makan, gitu. Nah, buru-buru. Nanti terus siangnya gimana Pak makannya? Ya makan ya disediakan di sekolah, gitu. Makan bareng gitu. Terus kemudian nanti sampai jam 4 baru pulang. Gitu. Yang banyak itu mulai jam 7 sampai jam 1 ya kira-kira ya. Nanti siangnya itu baru makan di rumah kan begitu ya. Nah itu kamu perlu memahami kenapa begitu. Tadi yang awal tadi saya tanya, kenapa mata pelajaran yang diberikan ada 12? Kenapa enggak hanya 5 saja? Ayo kenapa kok banyak banget gitu? Kenapa 12? Atau misalnya ada mata pelajaran yang menurut kamu itu mestinya ada, enggak ada, misalnya ditambahkan di mana? Kenapa jam pelajaran misalnya untuk agama Islam sekian? Kenapa enggak ditambahkan sekian? Nah itu semua adalah terkait proses. Nah kamu itu sudah paham enggak apa yang menjadi dasar pemikiran mengapa kebijakannya seperti itu? Sudah paham? Belum ya? Nah kalau belum, coba pelajari bukunya, coba pelajari artikel-artikel tentang itu yang membantah yang tadi saya sampaikan. Nah berikutnya yang setelah proses, misalnya kalau di tingkat SD atau MP itu 6 tahun, di tingkat MTS atau SMP itu 3 tahun, terus di SMA atau MA itu 3 tahun. Maka berikutnya adalah siswa-siswi kita itu dianggap selesai, lulus. Pertanyaannya, untuk lulus itu syaratnya apa? Dulu itu ada yang dikenal dengan ujian nasional. Kenapa harus dilaksanakan ujian nasional? Lah ya kenapa kok harus nasional? Kok ujiannya nggak ujian sekolah saja, US? Standarisasi, maksudnya standarisasi gimana? Ya biar sama. Ya, Sistemnya antara sekolah satu dan lain.
meluluskan peserta didiknya dengan standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kenapa kok harus begitu? Karena negara ingin memastikan bahwa warga negaranya itu memiliki kemampuan yang standar. Kalau kemampuan warga negara ini di bawah standar, maka ada kemungkinan bahwa mereka nanti itu ketika sudah lepas dari sekolah akan menjadi beban negara. Kamu ngerti nggak ada warga negara yang menjadi beban negara? Contohnya, ya itu kalau itu ya, tapi yang dimaksud itu kayak itu ya. Warga negara yang menjadi beban negara itu warga negara yang harus ditanggung. Ditanggung apa? Ditanggung apanya? Ditanggung biaya hidupnya oleh negara. Siapa saja yang ditanggung biaya hidupnya oleh negara? Ya orang-orang miskin, orang-orang yang tergolong tidak mampu, itu menjadi tanggungan negara. Kok bisa? Ya memang negara memang harus turun tangan ketika ada warga negaranya yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya, tidak mampu makan, tidak mampu minum, tidak mampu beli rumah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya. Paham gak ya? Paham ya? Jadi warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri itu akhirnya negara harus turun tangan untuk membantunya. Kalau nggak dibantu gimana? Ya pertama, yang bersangkutan ya akan mengalami hidup sengsara, hidup melarat, nggak bisa makan 3 kali sehari, mungkin makannya hanya sekali dalam sehari. Nah itu kan nggak normal, nggak wajar. Mungkin anak-anaknya juga nggak mendapatkan gizi sehingga akan mengalami gizi buruk, sehingga seperti yang saya alami ini yaitu stunting gitu ya. Jadi perut buncit gitu. Saya ini stunting. Tapi saya ini bukan karena ini kurang gizi ya, malah kebanyakan gizi. Jadi warga negara yang tidak mampu akhirnya membebani negara. Nah, ketika menjadi beban negara, maka negara itu akan terhambat untuk melakukan pembangunan. Coba bayangkan, pembangunan ini seandainya nggak dibebani oleh warga negara yang tidak mampu tadi, itu mungkin akan cepat membangun fasilitas persenjataan, fasilitas nuklir, fasilitas teknologi. Nah itu mungkin akan lebih cepat kalau negara tidak perlu ngopeni warganya yang tidak mampu. Nah maunya pemerintah itu, negara itu biar nggak terlalu banyak terbebani dengan warga negara yang tidak mampu tadi itu, maka sekolah harus menjamin, sekolah harus memastikan bahwa lulusannya itu punya kemampuan minimal. Kemampuan minimal itulah yang nanti diharapkan membuat warga negara itu bisa survive, bisa mandiri, tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa bergantung pada pemerintah. Nah, jadi nanti kalau ada warga negara yang tidak punya kemampuan minimal tadi itu, maka boleh jadi dia akan menjadi beban negara, beban tetangganya, beban masyarakatnya. Nah, masyarakat kan akhirnya ikut terbebani. Masyarakat yang ikut terbebani dengan warga yang miskin tadi kan akhirnya juga tidak bisa untuk mensupport dirinya, keluarganya agar bisa lebih maju lagi. Kenapa? Karena dia harus membantu tetangga yang lain misalnya. Karena itu dulu dilakukan ujian nasional dengan maksud
agar semua warga negara yang nanti pada akhirnya harus mandiri itu memiliki kemampuan yang standar minimal, sehingga mereka nanti diharapkan setelah lulus itu bisa mandiri, bisa survive, tidak menjadi beban orang lain, tidak menjadi beban negara, maksudnya begitu. Nah, tetapi sekarang ujian nasional itu dihapus ya. Nah, kenapa kok dihapus? Kamu setuju nggak dihapus? Kalau kamu jadi menteri, kira-kira poin ini diberlakukan lagi nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, ujian nasional itu berapa mata pelajaran? 4. Nah, kenapa kok hanya 4 mata pelajaran? Sementara yang lain nggak di UN kan? Apa alasannya? Kalau kamu jadi menteri memberlakukan ujian nasional, kira-kira apa hanya 4 mata pelajaran itu yang akan kamu ujikan secara nasional? Kenapa hanya 4 itu? Ya coba. Karena ujian nasional itu hanya 4 mata pelajaran itu, apa yang terjadi? Murid itu biasanya menganggap penting 4 mata pelajaran ini, sementara mata pelajaran yang lain dianggap tidak penting. Nah, itu yang kadang menjadi masalah. Akhirnya guru-guru yang bukan mata pelajaran UNAS itu sering disepelekan. Tapi yang favorit ya tentu guru mata pelajaran yang disepelekan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kemudian lulusan itu dipastikan sesuai dengan standarnya. Nah, sekarang ada lagi istilah yang namanya outcome, tidak hanya output. Kalau output itu lulusan, kalau outcome itu keluaran atau luaran gitu aja. Siapa sih outcome itu? Lulusan yang telah terserap, kalau di perguruan tinggi itu ya, yang telah terserap di dunia kerja, di dunia usaha, atau sudah berkarya di masyarakat, Jadi lembaga pendidikan sekarang, khususnya yang perguruan tinggi, itu harus memperhatikan itu. Setelah lulus gitu nggak boleh terus perguruan tinggi lepas tangan, nggak mau ikut mengerti atau ikut terlibat dalam karir dari lulusannya. Jadi perguruan tinggi mestinya memiliki unit seperti pengembangan karir, juga memiliki unit untuk mendapatkan memiliki unit atau lembaga yang bisa memberikan informasi tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan. Itu adalah bukti bahwasanya lembaga pendidikan tinggi itu care terhadap lulusannya. Tidak kemudian setelah lulus kayak nggak ada lagi tanggung jawab. Nah, itu yang sekarang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yaitu outcome. Kira-kira peserta didiknya yang sudah dididik selama ini itu setelah lulus itu hidupnya baik-baik saja atau nggak baik-baik saja. Nah, yang bagus kan lulusan-lulusan kita itu sukses semua, memiliki posisi strategis.